Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Bisnis Internasional akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu-satu, mulai dari yang paling atas. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Davin Ovarafi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi 1 dan 2. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Sebastian Ibrahim Sinawan. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-5. Oke, selanjutnya saya Ahmad Hafiz Setiadi akan melanjutkan presentasi materi yaitu yang ke-7. Selanjutnya saya Arif Adi Silsmana selaku moderator dan anggota kelompok 7 akan mempresentasikan materi. Ya, saya Ahmad Rudilkulo akan mempresentasikan slide keempat, materi keempat. Saya Presiden Gilang Morom, saya akan mempresentasikan materi ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan 8 materi. Yang pertama, manajemen keuangan pada operasional internasional. Kedua, ada pasar valuta asing. Ketiga, ada kurs valuta asing. Keempat, ada transaksi jual beli valuta asing. Kelima, ada resiko fluktuasi kurs valuta asing. Keenam, ada hubungan antara inflasi suku bunga dan kurs valuta asing. Ketujuh, ada implikasi kurs valuta asing terhadap penganggaran. Dan 8, ada modal investasi di negara lain. Dan materi pertama akan dipresentasikan kepada saudara Rio Zaki. Waktu dan tempat menentukan. Oke semuanya, terima kasih yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk menjelaskan materi pertama tentang manajemen keuangan pada operasi internasional. Oke, boleh di next. Nah, kalau kita ngebahas konteks manajemen keuangan pada operasi internasional, pasti salah satu yang muncul di pikiran kita adalah kayak ekspor impor ya. Nah, salah satu implikasi dari adanya operasional perdagangan internasional itu adanya transaksi pastikan. Nah, di transaksi tersebut itu pasti ada yang namanya kurs valuta asing. Nah, dalam transaksi perdagangan internasional juga kurs valuta asing itu memiliki perubahan gitu ya. Jadi nilainya itu nggak selalu sama. Nah, hal tersebut itu dapat menjadi resiko nih bagi perusahaan negara tersebut gitu ya, sehingga perlu adanya pengelolaan resiko perubahan kurs mata uang asing seperti itu. Di next. Nah, tadi saya juga bilang gitu ya, kalau kita ngebahas tentang keuangan pada skala internasional pasti operasionalnya kita mikirnya ada yang pertama ada investasi gitu ya. Investasi penanaman modal misalnya pada negara lain, misalnya dari pemerintah Indonesia itu menanamkan modalnya di luar negeri, katakanlah Jepang gitu ya. Terus ada pendanaan juga, pendanaan bagi perusahaan asing seperti itu. Terus juga ada kegiatan ekspor, itu jelas banget yang pasti berhubungan dengan valuta asing ya. Terus juga ada impor gitu ya. Next aja lah. Nah, jadi kesimpulannya itu setiap transaksi internasional ya atau perdagangan internasional yang menyebabkan keluar masuknya arus kas itu akan menghadapi akan selalu menghadapi resiko dinamika kurs valuta asing atau exchange rate risk exposure gitu ya. Karena ketika kita berdagang pasti kan kita keluar duit ya kan, kita keluar atau dapat duit gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa ketika perdagangan internasional kita kan pakai namanya kurs valuta, pakai valuta asing atau pakai mata uang internasional. Tentu nilainya akan berubah sesuai dengan supply and demand dari valuta asing tersebut gitu. Next. Nah, kita masuk ke materi kedua gitu, pasar valuta asing. Next. Nah, mungkin teman-teman bingung ya apa itu pasar valuta asing. Nah, di sini di sebelah kanan ya itu ada penjelasannya gitu ya. Jadi pasar valuta asing itu adalah tempat terjadinya transaksi valuta asing atau mata uang internasional. Nah, pihak-pihak yang terlibat
di pasar valuta asing sendiri itu ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama ada bank umum ya, atau bank konvensional, terus ada bank sentral, jelas itu mengatur kebijakan fiskal negara tersebut. Ada dealer valuta asing, ada agen retail valuta asing, dan perusahaan jasa penukaran mata uang. Nah, next. Nah, pasar valuta asing juga memiliki jenisnya. Nah, ini kalau di sini yang saya ambil ada berdasarkan kebutuhan penggunanya. Yang pertama ada pasar spot. Nah, jadi saya singkat aja ngejelasinnya ya. Pasar spot itu ya pasar valuta asing yang berjangka pendek ya. Dan yang kedua itu pasar forward, itu kebalikan dari pasar spot, itu tuh berjangka agak panjang. Pasar futures dan pasar opsi selanjutnya. Nah, nanti keempat ini bakal dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di slide nanti ya. Langsung next aja ini. Nah, terus ada fungsi pasar valuta asing. Udah jelas banget ya. Yang pertama itu mempermudah penukaran valuta asing gitu. Jadi buat kita yang memang misalnya mau beli barang dari luar negeri nih, gitu kan. Tapi kita misalnya susah nih buat nukerin duit kita gitu ya, karena duit negara kita gitu ke valuta asing, misalnya katakanlah dolar gitu. Nah, pasar valuta asing itu bisa menjadi solusi untuk kita dalam menukarkan duit kita ke valuta asing atau mata uang internasional tersebut. Yang kedua itu menyediakan perlindungan nilai atau hedging. Nah, next. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri, Presiden Morom. Kita masuk dalam kurs valuta asing. Next. Kurs valuta asing biasanya juga dibilang sebagai nilai dari mata uang negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nah, kurs valuta asing ini terbagi jadi dua, ada kurs jual dan juga kurs beli. Kurs jual adalah suatu harga jual mata uang yang ditetapkan atau ditawarkan oleh bank, yang dimana bank di sini berpihak sebagai menjual mata uang bersangkutan terhadap pembeli. Dan kurs beli adalah harga suatu mata uang yang ditetapkan atau ditawarkan oleh bank, yang dimana bank berpihak sebagai pembeli, yaitu membeli mata uang dari penjual. Di sini ada rumusnya, cara mencari selisih antara kurs jual dan beli, yaitu bid dibagi S spread. Oke, next. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel nilai tukar bank dalam rupiah. Di sini kita bisa lihat ada Austria dolar, ada Kanada dolar, ada Swiss. Di sini mata uangnya ya, ada franc, ada yuan, ada krona, ada euro, ada pound sterling. Dan kebetulan di sini ada kurs jual dan kurs beli juga. Silakan next. Nah, di sini kita contoh bagaimana penggunaan kurs jual dan juga kurs beli. Nah, contohnya saja, jika kita hendak membeli 250 CAD atau Kanada dolar dari bank, maka kita harus membayarnya dalam rupiah dengan menggunakan kurs jual yang ditetapkan oleh bank. Contohnya, sehingga kita memperoleh 250 CAD, kita harus membayar sebesar 9.861 rupiah dikali dengan 250 CAD, yang sebanyak yang kita inginkan, yaitu adalah 2.465.425 perak. Sedangkan jika kita hendak menjual mata uang tersebut, maka yang digunakan adalah kurs beli yang ditetapkan oleh bank. Singkatnya, kurs beli dan kurs jual itu beda. Yang tadi seperti di tabel, yaitu adalah 9.559,7 dikali 250 sama dengan 2.399.925. Next. Nah, dalam kurs valuta asing juga ada namanya kurs tengah. Jadi kurs tengah ini adalah rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Jadi cara hitungnya adalah kurs jual dibagi dengan kurs beli dibagi dengan 2. Kurs tengah itu adalah rata-rata antara kurs jual dan juga kurs beli. Cara menghitungnya adalah dengan cara kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dengan 2. Jadi kita akan mendapatkan rata-rata di tengah adalah 9.730 rupiah. Next. Oke. Kita masuk dalam sistem kutipan kurs. Adalah cara menuliskan atau menyebutkan. Kita
kita masuk dalam sistem kutipan kurs adalah cara menuliskan atau menyebutkan kurs mata uang tertentu terhadap mata uang lain. Ada dua sistem yang bisa digunakan dalam penulisan atau penyebutan kurs valuta asing, yaitu kutipan langsung direct quotation dan juga kutipan tidak langsung indirect quotation. Di sini cara menghitungnya mudah. Pertama, Selanjutnya akan dibacakan oleh saya itu materi keempat tentang transaksi jual beli valuta asing. Next. Jadi transaksi jual beli valuta asing itu yang biasa dikenal dengan falas atau forex adalah proses menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi ini dilakukan di pasar valuta asing yang merupakan pasar keuangan terbesar dunia dengan volume perdagangan hari mencapai triliunan dolar AS. Jadi di sini ada beberapa jenis transaksi valuta asing. Pertama ada transaksi spot, itu transaksi jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan valuta asing paling lama 2 hari kerja. Dan contoh, jika Anda ingin berlibur ke Jepang dan Anda membutuhkan yen Jepang, Anda pergi ke bank dan menukar rupiah dengan yen Jepang secara tunai. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi ini dilakukan dengan cara jual beli valuta asing dengan penyerahan valuta asing di masa depan pada kurs yang disepakati saat ini. Contohnya, eksportir Indonesia akan mengekspor barang ke Amerika Serikat dalam 3 bulan ke depan. Saat ini kurs dolar AS adalah 15.000 per USD. Eksportir kemudian melakukan transaksi forward dengan bank untuk membeli dolar AS pada kurs 15.000 per USD untuk penyerahan dalam 3 bulan ke depan. Selanjutnya yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi ini yaitu transaksi pertukaran valuta asing dengan valuta asing lainnya pada kurs yang disepakati ini dan kurs yang disepakati di masa depan. Contoh, perusahaan Indonesia memiliki 1 juta USD dan membutuhkan 400.000 euro. Perusahaan kemudian melakukan transaksi swap dengan bank untuk menukar 1 juta USD dengan 400.000 euro pada kurs saat ini, dan euro 800.000 akan ditukar kembali dengan 1 juta USD pada kurs yang disepakati di masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya ada transaksi option. Transaksi ini adalah transaksi yang memberikan hak tetapi tidak kewajiban pada pembeli untuk membeli atau menjual valuta asing pada kurs yang disepakati di masa depan. Contoh, investor Indonesia ingin membeli opsi untuk membeli dolar AS pada kurs 16.000 per USD dalam 1 bulan ke depan. Investor membayar premi kepada bank untuk mendapatkan hak ini. Jika dalam 1 bulan ke depan kurs dolar AS naik di atas 16.000 per USD, investor dapat menggunakan haknya untuk membeli dolar AS pada kurs 16.000 per USD dan mendapatkan keuntungan. Next. Selanjutnya ada cara jual beli valuta asing. Ada beberapa cara untuk membeli jual beli valuta asing, antara lain pertama melalui bank. Dengan cara bank menyediakan layanan jual beli falas kepada nasabahnya, Anda dapat mengunjungi cabang bank terdekat atau menggunakan layanan online banking. Yang kedua melalui broker falas. Broker falas adalah perusahaan yang menyediakan platform untuk jual beli falas secara online. Yang ketiga melalui ATM. Beberapa ATM memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual falas. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai tentang risiko fluktuasi kurs valuta asing. Fluktuasi itu apa ya? Fluktuasi itu salah satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar, dan perubahan ini berupa adanya kenaikan maupun penurunan suatu nilai harga falas itu sendiri, yang biasanya itu digambarkan melalui grafik. Ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs falas. Antara lain itu, yang pertama itu ada suku bunga ya. Perbedaan suku bunga antara negara dapat mempengaruhi pergerakan modal maupun nilai tukar mata uang itu sendiri. Yang kedua itu dari kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, juga inflasi maupun stabilitas politik di suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uangnya. Yang ketiga itu ada intervensi terhadap bank sentral.
Bank sentral negara dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang terakhir itu ada spekulasi. Spekulasi di sini melibatkan para pelaku pasar falas, juga dapat mempengaruhi pergerakan kurs secara jangka pendek. Di sini ada risiko yang pertama ya terhadap fluktuasi falas, yaitu risiko transaksi. Risiko ini terjadi ketika nilai tukar mata uang berubah di antara waktu negosiasi kontrak dan waktu penyelesaian pembayaran. Contohnya itu saat importir itu membeli barang atau memesan barang di negara lain dengan harga 100 USD, yang saat ini kurs USD-nya itu 14.000. Nah, ketika barang itu tiba dan harus dibayar, kurs USD terhadap Indonesia rupiah itu naik menjadi 15.000. Maka importir tersebut itu harus membayar lebih banyak dari prediksi yang sebelumnya sebesar 150.000. Yang selanjutnya itu ada risiko translasi. Risiko translasi ini muncul ketika perusahaan memiliki aset atau liabilitas maupun kewajiban yang harus dibayar dalam mata uang asing, dan terjadi perubahan nilai tukar mata uang tersebut pada saat penyusunan laporan keuangan. Contohnya itu perusahaan Indonesia memiliki anak usaha di Amerika Serikat dengan aset senilai 1 juta US dollar. Pada akhir periode akuntansi, kursnya itu menjadi turun menjadi 13.000. Dalam laporan keuangan, maka nilai aset anak perusahaan di Amerika tersebut itu akan berkurang sebanyak 100.000. Dan risiko yang terakhir itu ada risiko ekonomi. Risiko ini terkait dengan dampak jangka panjang dari fluktuasi kurs valuta asing terhadap daya saing perusahaan di pasar internasional. Contohnya itu depresiasi nilai tukar mata uang negara pesaing yang dapat membuat produk mereka lebih murah di pasar internasional, sehingga mengancam pangsa pasar perusahaan di dunia. Salah satu untuk menghindari adanya kayak risiko fluktuasi itu sendiri itu, salah satu caranya itu ada dengan melindungi nilai atau hedging ya. Hedging itu yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi risiko maupun melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasari terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. Nah, di sini ada yang namanya counterparty. Counterparty itu adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga keuangan internasional yang bersedia maupun sepakat dalam melakukan transaksi lindung nilai dengan pemerintah setempat. Di sini juga ada mengapa lindungi nilai itu penting ya. Yang pertama itu untuk melindungi nilai transaksi. Hedging di sini berfungsi untuk menghindari kerugian finansial akibat perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Yang kedua itu ada untuk menjaga stabilitas keuangan. Hedging di sini juga untuk mengurangi exposure terhadap risiko fluktuasi kurs falas karena menjaga profitabilitas dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kepastian bisnis. Di sini hedging memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap biaya maupun pendapatan yang terkait dengan transaksi internasional. Contohnya itu dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan keuangan di suatu perusahaan. Yang keempat itu ada mitigasi risiko ekonomi. Hedging di sini membantu perusahaan dalam memitigasi risiko dengan fluktuasi kurs falas untuk melindungi perusahaan dari dampak negatif yang ada. Dampak negatifnya itu terhadap perubahan nilai tukar mata uang yang membuat profitabilitas maupun daya saing perusahaan itu sendiri. Yang terakhir itu untuk meningkatkan kepercayaan investor. Hedging di sini juga menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengolah risiko fluktuasi kurs falas dan melindungi nilai asetnya di masa depan.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Ya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara inflasi dan suku bunga dan kurs valuta asing. Lanjut. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan hubungan antara kurs falas dan inflasi. Pertama, kurs falas merupakan nilai mata uang suatu negara yang relatif dengan mata uang negara lain. Inflasi merupakan kenaikan suatu barang dan menurunnya nilai mata uang yang dimana jika peristiwa ini terus berlanjut, maka akan merusak suatu perekonomian negara. Maka kesimpulannya adalah hubungan antara kurs falas dan inflasi, yaitu terjadinya peristiwa perbedaan harga suatu komoditas dan selisih nilai transaksi di antara negara di dunia. Contoh, harga 1 gram emas di Indonesia adalah 500.000, sedangkan di Jepang berharga 2.300 yen. Dengan perbedaan harga emas antara kedua negara tersebut, jika kurs yang berlaku IDR per 130 yen, dengan demikian investor akan membeli emas di Jepang dan akan menjualnya di Indonesia karena mengejar keuntungan. Kas yang diterima dari penjualan per gram emas di Indonesia adalah 500.000, dan kas yang dibayarkan untuk membeli per gram emas di Jepang adalah 2.300 yen kali 130, maka adalah 300.000. Maka keuntungan kotor transaksi jual beli tersebut adalah 201.000. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya materi yang kita bahas yaitu implikasi kurs valuta asing terhadap penganggaran modal atas investasi di negara lain. Next, adapun langkah-langkah dasar penganggaran modal mencangkup penentuan umur ekonomis investasi, proyeksi arus kas dari investasi, penentuan tingkat diskonto yang tidak lain adalah biaya modal yang diperlukan untuk penentuan present value arus kas, evaluasi dengan teknik tertentu untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Kemudian proyeksi arus kas investasi luar negeri. Proyeksi arus kas yang direncanakan, dikeluarkan, dan dihasilkan dari investasi di luar negeri dinyatakan dalam satuan mata uang di mana investasi akan dilakukan, karena secara operasional investasi di luar negeri mengeluarkan dan menghasilkan arus kas dalam mata uang negara yang bersangkutan. Namun, untuk kepentingan evaluasi rencana investasi, arus kas tersebut harus dikembalikan lagi atau dikonversi ke mata uang dalam negeri. Next. Di sini ada sebagai contoh, untuk melayani pelanggan di Jepang, PT Nippon Seiki merencanakan pembukaan pabrik baru di negara tersebut. Estimasi terhadap nilai investasi yang dilakukan dan arus kas masuk yang biasa dihasilkan dari rencana investasi tersebut, misalnya selama 10 tahun ke depan atau sesuai umur ekonomis, dalam sebuah mata uang yen Jepang sebagai berikut. Di sini ada estimasi arus kas proyek investasi pendirian pabrik di Jepang dalam jutaan yen Jepang. Pada tahun pertama menghasilkan 900, pada tahun kedua 1000, pada tahun ketiga yaitu 1200, pada tahun keempat 1500, pada tahun kelima 1400, pada tahun keenam 1300, pada tahun ketujuh 1500, pada tahun ke-8 1500, pada tahun ke-9 1300, dan pada tahun ke-10 2000. Oke, next. Kemudian, untuk menjamin kepastian terhadap seluruh aliran arus kas dari proyek investasi di Jepang tersebut, diasumsikan dilakukan lindung nilai terhadap arus kas tersebut menggunakan instrumen kontrak forward. Oleh karena itu, kurs konversi yang digunakan adalah kurs forward yang diestimasi selama 10 tahun ke depan. Penentuan kurs forward didasarkan kepada persamaan kurs forward yang disajikan sebelumnya, yaitu kurs forward sama dengan perbedaan tingkat suku bunga dikali kurs spot. Oke, next. Di sini ada contoh lagi, yaitu sebagai contoh, saat ini tingkat suku bunga yang berlaku di Jepang 6%, sedangkan di Indonesia 10%. Kurs spot rupiah
Indonesia atau yen Jepang sama dengan 130. Dengan memasukkan data tersebut ke dalam persamaan tersebut, kurs forward 1 tahun ke depan adalah rupiah Jepang atau rupiah Indonesia atau yen Jepang sama dengan 135 yang berdasarkan dari 1,10 atau 1,06 dikali 130. Atas dasar ini diproyeksikan kurs rupiah akan terdepresiasi terhadap yen Jepang rata-rata 3,8% per tahun, yaitu 135 dikurang 130. Di sini ada tabel konversi arus kas investasi ke dalam rupiah. Pada tahun pertama mendapatkan 135. Caranya yaitu 130 dikali 1038. Dan arus kasnya dalam rupiah menghasilkan 121.500, yaitu dari 135 dikali 900 sampai tahun ke-10 yaitu menghasilkan 188,85 dan arus kas dari bentuk rupiah mendapatkan 377.700. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Oke, di sini saya akan menjelaskan model investasi di negara lain. Lanjut. Saya akan menjelaskan faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat resiko investasi internasional. Antara lain adalah persaingan. Kedua adalah kondisi politik dan keamanan. Jadi itu tergantung di negara tersebut, gimana kondisi politiknya dan keamanannya. Dan itu akan mempengaruhi investasinya. Ketiga adalah peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh apresiasi dan depresiasi mata uang domestik dalam investasi. Pertama adalah dengan kecenderungan melemahnya nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tujuan investasi, maka akan menyebabkan arus investasi yang dihasilkan dan dinyatakan dalam satu mata uang. Satuan mata uang negara tujuan akan semakin dihargai lebih tinggi. Kondisi ini tentunya berkontribusi terhadap semakin besarnya nilai NPV yang dihasilkan, sehingga cenderung mendorong proyek investasi untuk diterima. Sebaliknya, yang terjadi jika nilai mata uang domestik justru apresiasi atau menguat terhadap mata uang negara tujuan investasi, yaitu menekan NPV yang dihasilkan menjadi lebih kecil karena harus masuk dari konversi dalam mata uang domestik, maka nilainya akan menjadi lebih kecil dan akan mendorong proyek investasi cenderung tolak. Sekian, ini adalah materi yang disampaikan oleh kelompok 7. Gimana suaranya? Kelompok 7. Kelompok 7 the best, kelompok 7 hebat. Ya. Dari Dewan ini rekam lahir kan?